bagaimana membuat proposal skripsi yang simple. Nanti tidak usah terlalu ribet dalam membuat proposal skripsi, tetapi memang alur atau struktur yang kita gunakan dalam pembuatan paper itu sama dengan struktur yang dibutuhkan dalam pembuatan proposal ya. Jadi sebetulnya strukturnya itu sama. Ya, jadi yang namanya membuat paper itu hanya pertama langkahnya adalah tentukan topiknya, kedua buat research question, ketiga research question itu dijawab gitu. Jadi kita harus menjawab research question dalam sebuah hipotesa ya, dalam sebuah hipotesa, dan hipotesa itu nanti kemudian kita jabarkan di dalam analisa gitu. Jadi cara membuat paper itu seperti itu. Mana ya? Ini sekarang kita. Oke, jadi ini cara membuat research question. Nah, sesudah itu ini tujuan penelitian nggak usah. Ini hipotesa aja, Anda langsung membuat hipotesa. Oke. Jawaban ya. Jawaban itu namanya dalam sebuah proposal namanya hipotesa. Nah, hipotesa. Nah, jadi kalau Anda sudah membuat research question, maka kemudian langkah berikutnya adalah membuat jawaban, membuat hipotesa. Nah, hipotesa ini sebetulnya yang paling benar itu adalah didasarkan pada teori ya. Jadi didasarkan pada teori yang kita cari sebelumnya. Sudah membuat research question adalah yang pasti harus membuat hipotesa dulu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena agar matching ya. Jadi ketika akan membuat pertanyaan apa, sesudah itu harus bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kan? Bagaimana perjuangan aborigin? Bagaimana perjuangan aborigin untuk meningkatkan kesejahteraan? Nah, kalau kita akan menanyakan seperti ini, maka kita harus membayangkan bahwa aborigin ini dia akan berjuang di dalam sistem politik Australia agar pemerintah nanti membuat undang-undang, bagus kalau undang-undang, atau yang lebih umum aja ya Mas ya, membuat kebijakan ya. Jadi nanti tujuannya itu mengubah kebijakan menjadi kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kelompok aborigin gitu. Jadi kebijakan ini nanti outputnya adalah kebijakan terkait dengan aborigin. Nah, kita cari apa saja kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aborigin itu apa, gitu loh. Ada nggak kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aborigin? Misalnya, apakah ada beasiswa untuk kelompok-kelompok minoritas, untuk kelompok-kelompok aborigin? Ataukah ada misalnya pemberian hak-hak tanah kepada aborigin? Jadi ini sangat mungkin ya, kebijakan itu banyak. Misalnya kebijakan yang terkait dengan pendidikan, kebijakan yang terkait dengan kesehatan, gitu Mas, Mbak. Kebijakan yang terkait dengan hak politik, hak tanah, gitu. Kebijakan yang terkait dengan, nah bisa kita buat seperti ini. Kebijakan yang terkait dengan hak
politik, misalnya apakah ada jaminan tentang keterwakilan aborigin. Nah, keterwakilan politik aborigin. Ada nggak tuh wakil, ada nggak anggota parlemen yang aborigin misalnya gitu? Atau kalau tidak ada di level nasional, mungkin ada nggak yang di level uh, state, di level state aja? Di level state ada nggak wakil aborigin? Bagaimana pengaturannya? Nah, ini yang akan menjadi jawaban gitu. Jadi kira-kira dibuat seperti itu. Ini kita hanya main ini aja ya, main apa? Main logika aja. Tapi syarat dari proposal pun pertama ada riset question. Nah, kedua ada hipotesa. Nah, untuk membuat hipotesa ini memang kita nanti akan membutuhkan teori atau konsep. Kalau ini maka subjeknya adalah pemerintah. Kalau di sini ini adalah aborigin. Jadi beda apa? Beda riset question tapi dengan topik yang sama. Begitu. Nah, saya lanjutkan. Kalau mau membuat apa tadi riset question sudah ada, maka di sini kan kita harus membuat jawaban, Mbak. Harus membuat jawaban. Cara membuat jawaban itu gimana? Nah, cara membuat jawaban itu gini. Ini, oke, kita copy ya. Kita copy, buka slide baru. Riset question-nya kan ini. Bagaimana kebijakan Australia ini kan? Nah, maka kemudian yang namanya hipotesa, ini saya karena ingin mengajak Anda membuat hipotesa. Hipotesa itu jawaban, hipotesa. Itu dimulai dari sini. Jadi kalau mau membuat hipotesa, maka copy riset question-nya tanpa yang question word. Nah, kebijakan pemerintah Australia untuk meningkatkan kesejahteraan aborigin, koma aja ini, koma, dilakukan dengan titik 2. Ini pasti hilangkan kan question word-nya. 1, 2, 3, gitu. Selesai deh. Hipotesanya bentuknya seperti itu. Nah, jadi nanti seperti ini. Topik ditulis, kemudian subtopiknya ditulis. Karena saya nggak mau Anda tidak jelas menulis apanya nggak jelas. Harus jelas. Jadi harus mampu mengerucutkan dari topik menjadi subtopik. Ya. Nah, kemudian subtopik ini nanti akan terkait dengan riset question. Nah, riset questionnya 1 kalimat aja, Mas. Nah, kemudian nanti riset question harus terjawab di dalam hipotesa. Nah, kenapa saya skip teori? Karena teori itu sebetulnya memang pasti akan lebih sulit, tetapi yang paling penting itu adalah logika. Bahwa yang namanya jawaban hipotesa itu harus menjawab riset question. Kalau sampai riset question itu tidak terjawab di dalam hipotesa, ya berarti salah. Meskipun memang betul bahwa teorinya itu pembuatan hipotesa itu sebetulnya tergantung pada teori yang digunakan gitu. Tetapi nanti ini harus ditulis. Jadi ini harus ditulis di halaman pertama harus ada ininya. Jadi nanti gini aja. Kemudian teori deh, kita balik aja ya. Teori atau model atau theoretical framework
apapun Anda mau nulis, atau literatur review. Gitu. Pilih salah satu. Nah, baru kemudian ini ditulis, kemudian nanti di sini adalah pembahasan atau aplikasi teori. Aplikasi teori. Ini saya balik ya. Kalau Anda menulis proposal, sebetulnya hipotesa ini terakhir, Mas. Tetapi ini saya balik. Kenapa saya balik? Untuk memastikan bahwa hipotesa itu menjawab ini. Karena nanti kalau hipotesa ini saya taruh di halaman 10, Anda taruh di halaman 10 atau di halaman 5, sementara research question itu ada di halaman 1, nanti Anda bisa hipotesanya tidak menjawab research question. Jadi nanti yang ini harus di dalam satu halaman. Ini halaman 1 harus memuat ini. Gitu. Ini harus di dalam satu halaman. Gitu ya. Tuh. Nah, yang ini yang mungkin akan lebih panjang, tapi ini satu halaman itu harus memuat ini. Teorinya singkat aja, ditulis secara singkat atau gimana, nanti implementasinya di berikutnya. Aplikasi teorinya ini harus di halaman pertama. Tulis aja ya. Di sini ini halaman 1. Dan itu harus satu halaman ya, nggak boleh 2 halaman ya. Ini halaman 2. Halaman 2 DST. Gitu cara skrip proposalnya seperti itu.